yaitu yang pertama smart people, yang kedua smart infrastructure and technology, dan yang ketiga smart governance. Yang pertama itu tentang smart people, di mana baru-baru ini World Population Review tahun 2022 merilis peringkat kolektif IQ dari 199 negara. Di hasil review mereka, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia sebesar 78,49, dan penduduk Indonesia berada di peringkat 130 dari 199 negara. Nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia cukup lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Nilai IQ ini sangat erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang dapat membuahkan kecerdasan pada masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang kuat dapat menghasilkan populasi yang lebih cerdas dari waktu ke waktu. Sistem pendidikan ini berpengaruh kepada pencapaian kecerdasan masyarakatnya. Adapun pengaruh sistem pendidikan ini terhadap nilai rata-rata IQ bisa ditentukan dari kurikulum pendidikan yang telah diterapkan. Di sisi lain, IQ bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang salah satunya itu bisa dari genetik, dari asupan gizi, dan lainnya. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih banyak diterapkan di tingkat penghafalan, sehingga ini tidak dapat meningkatkan kemampuan pada masyarakat untuk berpikir lebih tinggi, seperti tidak terbiasanya berlatih dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sedang dilakukannya yaitu penghapusan tes mata pelajaran pada seleksi masuk perguruan tinggi yang akan digantikan dengan tes skolastik, dan juga akan berkolaborasi dengan kementerian lain untuk masalah gizi dan lain-lain. Melalui program yang sedang berjalan ini, diharapkan bisa meningkatkan IQ di generasi muda kita. Kedua adalah Smart Infrastructure and Technology. Berdasarkan laporan terbaru dari Speedtext Global Index pada bulan Mei tahun 2022, Indonesia terdapat peringkat ke-105 dari 141 negara di dunia dalam kategori mobile internet. Pada bulan Mei ini, turun 5 peringkat dari bulan April sebelumnya. Sedangkan dalam kategori fixed broadband juga melorot 3 peringkat, yaitu pada peringkat 117 di bulan ini dari total 182 negara. Sama seperti pada edisi sebelumnya, baik itu mobile internet maupun fixed broadband, posisi Indonesia di Asia Tenggara hanya lebih baik dari Kamboja, sedangkan sisanya masih kalah dari negara tetangga. Kecepatan internet mobile di Indonesia per Mei 2022 rata-rata download di angka 16,52 Mbps, upload 9,90 Mbps, dan latensi 28 ms. Meskipun kecepatan internet di beberapa kota besar Indonesia masih bisa diandalkan, namun kualitas mobile broadband di luar kota-kota masih perlu ditingkatkan. Kecepatan internet di Indonesia masih belum bisa banyak dikancahkan ke internasional, apalagi di tingkat Asia Tenggara. Tidak jauh berbeda dengan internet mobile fixed broadband, Indonesia masih jauh lebih baik daripada Kamboja dan Timor Leste. Akan tetapi masih kalah dari negara tetangga lainnya. Yang ketiga, dari sisi smart governance, peringkat daya saing Indonesia turun 5 peringkat pada tahun 2019, yakni di posisi 50 dari semula di urutan 45 pada tahun 2018. Hal ini diungkapkan dari laporan World Economic Forum atau WEF yang bertajuk pada The Global Competitiveness atau GCE pada tahun 2019. Dari laporan WEF bahwa kinerja Indonesia pada dasarnya tidak banyak berubah, sehingga penurunan skor GCE hanya sedikit, yaitu sebesar 0,3. WEF menyebutkan kekuatan utama Indonesia adalah ukuran pasar, di mana skor 82,4, dan stabilitas makroekonominya peringkat 54 dengan skor 90. WEF juga menyebutkan Indonesia memiliki budaya bisnis yang dinamis, terdapat pada peringkat 29 dengan skor 69,6, dan sistem keuangan yang stabilnya pada peringkat 58 dengan skor 64. Sebagai negara berkembang, Indonesia disebut memiliki tingkat adopsi yang tinggi pada teknologi, sehingga terdapat pada peringkat 72 dengan skor 55,4. Namun, kualitas aksesnya relatif rendah. WEF juga menyebutkan bahwa kapasitas inovasinya masih terbatas, walaupun semakin meningkat. Ini terdapat pada peringkat 74 dengan skor 37,7. Meskipun merosot, posisi Indonesia dalam indeks tersebut masih lebih unggul dibandingkan dari negara di Asia Tenggara lainnya. Indonesia masih lebih unggul daripada Vietnam, Filipina, dan Laos. Indonesia juga disandingkan dengan India. Indonesia lebih unggul daripada India, di mana negara India ini kerap sekali dibandingkan dengan Indonesia. Di skala global, WEF menilai bahwa terdapat pengerucutan kesenjangan daya saing global, disebabkan karena rata-rata skor dari 141 negara yang terlibat dalam penilaian indeks ini sebesar 61 poin, hampir 40 poin lebih rendah dari batas atas skor indeks. Artinya, meskipun perekonomian global mengalami perlambatan, ada perbaikan dari segi kesenjangan daya saing.